Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian sehat dan juga semangat ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku Safira dan Elsa di program Pemuda Bicara Sawit di edisi Saltum atau Sawit Luar Biasa 7 Menit. Nah benar banget kan ini suasana Ramadan ya saya. Jadi bukan cuma kultum doang Jadi yang sekarang bisa, ada Saltum. iya, bukan cuma kultum doang ya yang bisa nambahin insight kita, tapi di Saltum juga bisa gitu. Ini juga kita acara kita ini nih bisa nemenin teman-teman untuk mau persiapan berbuka puasa loh, Sa. Bener banget, selain nih kita bisa jadi tambah pinter, ini juga jadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Bener banget. Nah sahabat Maksi, jadi walaupun ini tuh Ramadan tapi tetap ya harus ada insight baru yang diterima gitu sama teman-teman semua. Nah, apa sih yang bakal kita obrolin kali ini kira-kira? Karena di episode sebelumnya kita udah bahas tentang lahan, terus hasil panen. Kita coba mau mulai bahas dengan jenis perkebunannya. Oke, boleh banget ya. Mungkin sahabat Maksi juga penasaran gak sih? Seperti apa sih ini jenis perkebunan dari si sawit ini gitu? Oke, gini Saf. Kemarin aku baca-baca nih. Aku udah mulai baca-baca tentang sawit loh, Oke, Saf. nah luar biasa kan berarti impact deh. Iya, program ini. Terus aku mulai baca-baca. Katanya nih banyak banget netizen yang salah kaprah lagi mungkin ya. Oke. Katanya kalau misalnya sawit ini tuh nggak bisa digabung sama tumbuhan lain. Jadi katanya sawit ini adalah jenis tumbuhan yang harus di jenis perkebunan monokultural. Bener nggak sih Saf kayak gitu? Tapi lagi-lagi difitnah ya si sawit ini, Sa. Kasian. Jadi sahabat Maksi, sebetulnya ya apa yang tadi Elsa baca gitu tentang sawit ini termasuk monokultur itu tidak tepat nih ya. Masih seperti episode sebelumnya ini Masih adalah mitos. Betul. Oke. Karena begini ya Sa dan juga sahabat Maksi. Jadi pada dasarnya semua komoditas pertanian yang ada di dunia ini itu dibudidayakannya pada kawasan yang memang monokultur. Tapi BTW monokultur itu apa? Mungkin sahabat Maksi belum tahu nih. Jadi monokultur itu adalah jenis perkebunan yang dimana dalam satu lahan itu memiliki satu jenis tumbuhan itu saja, teman-teman. Iya, jadi definisi dari monokultur sendiri itu dia tidak bisa dikombinasikan dan sawit ini katanya demikian nih, nggak bisa katanya dikombinasi sama tanaman lain. Kenyataannya gimana nih, Saf? Nah, kenyataannya Sa dan sahabat Maksi sekalian, sebenarnya dari sawit ini tuh dia bisa banget untuk dikombinasikan dengan tanaman-tanaman lain gitu. Karena sudah banyak juga research, kemudian juga penelitiannya yang menyatakan bahwa hal ini tuh valid gitu. Bahkan percobaannya pun ya itu tuh sudah dilakukan gitu. Salah satunya percobaan yang ada di Batanghari Jambi itu sudah dilakukan pada kebun sawit. Jadi sebanyak 4 spesies tanaman yaitu durian ya, kemudian petai, sungkai dan juga alpukat itu dia dikombinasikan saat penanamannya dengan sawit dan itu berhasil gitu. Nggak ada kegagalan apapun dalam panen ya? Iya, tidak ada. Wah, dan keren banget. itu membuktikan bahwa mitos yang tadi itu salah. Berarti sawit bukan jenis tumbuhan monokultur ya, Sa? Iya, bukan. Dia justru bisa dikombinasikan dan nanti ini hubungannya ke agroforestry gitu. Oke. Apa nih? Agroforestry aku baru dengar, ini apa nih? Nah ya, jadi agroforestry ini adalah penanaman tanaman atau bisa dikatakan perkebunan itu yang berbasis kehutanan gitu. Jadi si sawit ini sebenarnya ya dia itu memang bisa gitu loh untuk dikaitkan dan dihubungkan dengan tanaman lainnya gitu. Oke, jadi agroforestry ini jadi lebih singkatnya adalah dia bisa ditanami dengan tanaman lain lah ya, bisa digabungkan dengan tanaman lain. Betul banget. Nah mungkin ini juga jadi insight baru nih buat sahabat Maksi yang sebelumnya mengira kalau si sawit ini tuh cuma bisa menghidupi dirinya sendiri gitu di satu lahan gitu. Egois. Iya, bahwa sawit egois itu gak bener ya. Justru mungkin kayaknya kalau sawit ini orang dia tuh adalah orang yang paling humble kayaknya gitu. Dia bisa ditaruh di mana aja. Iya. Tapi tuh ya, mungkin memang PR-nya kita itu banyak petani lagi-lagi belum teredukasi gitu tentang hal ini. Jadi memang petani ini masih mungkin enggan gitu ya menerapkan konsep ini gitu. Karena mungkin ya tadi itu tidak tahu dan lain sebagainya. Padahal kalau terus juga mereka masih mikir kalau itu resikonya bakal lebih merugikan, habis itu hasilnya tidak sebanding dengan modal awal sebelum penanaman, mungkin gitu kali ya, Saf. Iya, bisa jadi itu saja. Jadi harapannya pada sahabat Maksi misalnya nih yang punya kerabat atau mungkin misalnya
orang tua atau mungkin siapapun orang di sekitar kalian yang berkecimpung di dunia sawit terus belum tahu hal yang benarnya itu seperti ini, bisa nih kalian kasih tahu, karena kan sahabat Max ini udah istilahnya udah dapet banyak banget ya betul. materi dari kita, terus juga insight dari kita. Jadi ibaratnya bisa tuh mematahkan stigma-stigma itu pelan-pelan gitu, kita sampaikan ke generasi yang sebelumnya biar kita jadi sama-sama paham dan nggak keliru lagi gitu. Karena nih ya, saya denger nih sawit ini tuh benar-benar menguntungkan, apalagi kalau kita udah terjun langsung dan bekerja di dalamnya gitu. Aku juga dengar katanya kalau misalnya kita lulus nih nanti, terus kita kan dari lingkungan kita Iya, bisa nih masuk nih ke bisa. perkebunan sawit nih. Katanya gajinya gede loh, Saf. Oh ya, berapa di sih? Sahabat Max juga kasih tau kayaknya. Jangan lah. Ini bahkan bisa. Ini privacy kalau gaji. Masuk aja dulu ke dunia sawit. Iya bener, pengen tahu berapa gaji orang sawit? Masuk dulu. Bisa banget deh, sumpah ya. Oke sahabat Maxi, jadi tadi udah banyak banget kan yang kita sampaikan ya. Nah kesimpulannya nih, ada yang bisa kita kutip nih sahabat Maxi, bahwasanya sawit ini bukan tanaman monokultur begitu, jadi bisa dikombinasikan dengan tanaman-tanaman lainnya. Jangan salah lagi ya sahabat Maxi gitu nih. Nah mungkin ini sudah ada di penghujung video kita ya. Iya. Banyak yang udah kita dapat, banyak ilmunya, banyak juga Pengetahuan pengetahuannya. Tapi masih ada yang kurang nih kayaknya. Apa nih saya kira-kira? Kayak Sahabat Maxi tahu gak? kayak kita tuh kayak ada yang kurang gitu. Aduh, kita minta tolong banget Bapak produser. Besok nih, tolong di depan kita tuh disediain Apa ya, makanan ya sih. Karena kan suasana Ramadan kita udah menunggu dari pagi sampai waktu berbuka. Kurang makanannya nih Pak. Masa Oke. cuma makanan doang? Jangan lupa minumannya. Oh iya benar, biar paket komplit gitu. Iya, kan kalau kita makan doang nggak minum seret. Bener, oke. Kita tunggu ya sahabat Maxi next episode nih. Kita lihat ada makanan atau enggak. Besok akan lebih seru kalau ada makanan. Oke deh sahabat Maxi, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Jangan lupa di program apa sih? Saltum. Sawit luar biasa 7 menit. Dadah.